Itu para peserta agar berdiri dulu. Allah wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amabad. Yang terhormat Kepala Dinas PPKB P3 Kabupaten Cianjur atau yang mewakilinya, rekan kami Pak Gubernur Hamdin beserta rombongan dari Dinas Kabupaten Cianjur. Yang terhormat rekan kami para peserta pembinaan pembangunan ketahanan keluarga PPD P5 Pagelaran. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama, tiada lain dan tiada bukan hanya untuk satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu pembinaan pembangunan ketahanan keluarga untuk PPD P5 Pagelaran. Oleh karena itu, sebelum lupa kami mengucapkan selamat datang kepada para tamu, terutama dari Dinas PPKB P3 Kabupaten Cianjur, juga para peserta dari 3 kecamatan. Sebagai ungkapan yang pertama, laporan kegiatan ini dilaksanakan di gedung PGRI atau Gedung Panjang Budi Kecamatan Pagelaran, dihadiri oleh 55 peserta. Dari Kecamatan Pagelaran ada 22 peserta, dari Kecamatan Tangga ada 80 peserta, dan dari Kecamatan Pasirkuda ada 15 peserta. Dari masing-masing kecamatan sangat bervariasi. Ada yang mewakili dari Pokran BKR, BKB, BKR, PIK Remaja, dan PPKS. Di samping itu ada perwakilan dari tim pendamping keluarga yang notabene banyak didominasi oleh para kader yang ada di 3 kecamatan dan Tangga atau Pasirkuda. Bapak Ibu yang terhormat, barangkali ada sesuatu hal yang perlu digali dalam pertemuan ini, sehingga segala permasalahan yang menyangkut dengan berbagai program, terutama yang ada kaitan dengan pembangunan keluarga itu bisa dipecahkan bersama, bisa dirumuskan bersama, dan bisa dilaksanakan bersama. Minimal ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini rekan-rekan bisa menemukan sesuatu yang baru untuk dijabarkan di lapangan. Yang kedua, rekan-rekan bisa membuktikan sesuatu di lapangan. Dan yang ketiga, bisa mengembangkan apa yang kita temukan hari ini, kita buktikan hari ini, kita kembangkan di lapangan supaya program Bangga Kencana lebih baik. Pertemuan ini mohon dimanfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena yang namanya pembangunan ketahanan keluarga itu merupakan satu bentuk miniatur dari program Bangga Kencana. Artinya, kalau dulu kita berbicara masalah pil, suntik, kondom dan lainnya, sekarang sudah usang. Tidak zaman lagi kalau kami itu dipersempit dengan kontrasepsi. Yang namanya program kami itu lebih meluas ya. Kita abadikan dalam 8 fungsi keluarga, di mana 8 fungsi keluarga itu merupakan sesuatu yang perlu dijabarkan sehingga seluruh kehidupan kita keluarga terbentuk dalam 8 fungsi keluarga, dan notabene itu merupakan satu penguatan jaringan keluarga besar. Oleh karena itu mohon maaf ya kepada rekan-rekan, nanti materi yang disampaikan baik oleh Bu Popon ataupun Pak Bu simak baik-baik dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang akan berharga untuk kita keterapkan di lapangan. Terima kasih kepada semuanya, selamat mengikuti pembinaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah garda yang paling depan yang langsung berhubungan dengan keluarga-keluarga khususnya yang ada di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tanggeng, dan Kecamatan Pasirkuda. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa sharing
Begitu ya, sharing dalam arti pertama ada sedikit ilmu mungkin yang saya dapatkan bisa artinya diberikan, diinformasikan lagi kepada teman-teman sekalian. Sebaliknya mungkin kami juga bisa menggali atau istilahnya mencari dari rekan-rekan untuk informasi terutama dalam pengembangan program untuk selanjutnya. Mudah-mudahan program pembangunan ketahanan keluarga ini betul-betul bisa dilakukan oleh kita bersama. Baik, kita lanjut bahwa program pembangunan keluarga ini memang kalau melihat kronologisnya, sejarahnya, dulu kan yang namanya program itu adalah hanya mengurus tentang alat kontrasepsi dulu secara awalnya. Artinya programnya itu adalah hanya program keluarga berencana yang sasarannya itu adalah hanya pasangan usia subur, bagaimana supaya pasangan usia subur tersebut bisa menjadi peserta kawin. Pas tahun 1992 lahirlah yang disebut dengan undang-undang yang ada kaitan dengan kesejahteraan keluarga. Jadi arahnya sudah kepada peningkatan kualitas. Dulu mungkin masih ingat sejarahnya bahwa tujuan akhir dari program keluarga berencana waktu itu adalah ingin mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, yang sering disingkat istilahnya NKKBS. Dulu arahnya adalah NKK-nya, norma keluarga kecil, sehingga pada waktu itu zaman Orde Baru, begitu program KB disebutnya itu adalah sangat berhasil, memuaskan. Bahkan pada waktu itu Pak Presiden Soeharto mendapatkan penghargaan dari PBB karena di Indonesia bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Bahkan pada waktu itu jargonnya itu sebutannya 2 anak cukup, laki-laki dan perempuan sama saja. Semua pihak itu pada waktu itu bergerak. Tapi kan tidak hanya itu saja, NKK-nya kita bahas yuk, tinggal yang disebut dengan BS-nya. NKKBS kan tinggal BS-nya, bahagia sejahtera. Walaupun kata bahagia itu sifatnya abstrak dalam arti makanya ada kalimat prasejahtera, sejahtera 1 begitu kan ya, sejahtera 2 sampai sejahtera 3 dan 3 plus. Ingin tahu bahwa arah ke sana itu adalah tujuannya adalah ingin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Begitu, ingin mengarah kepada kualitas keluarga. Sekarang di tahun 2021 awal dan akhir tahun 2000 ada beberapa perubahan di BKKBN. Salah satunya adalah perubahan dari sisi program. Makanya dulu programnya itu adalah kependudukan. Dari tahun 92 itu kan nama programnya kependudukan keluarga berencana, tidak NKKBS ya, kependudukan keluarga berencana. Terus apa lagi sebenarnya? KKBS, kependudukan keluarga berencana dan kesejahteraan. Itu di tahun 1992. Jadi namanya KKBS, begitu ya. Sekarang program itu dirubah lagi. Di tahun 2021 namanya yang disebut dengan Bangga Kencana. Dengan logonya juga berubah kan? Logonya adalah seperti angka 8 begitu kan ya. Yang disebut dengan slogan kita sering, berencana itu keren begitu. Nah itu perubahan. Makanya sekarang namanya programnya itu adalah Bangga Kencana. Kenapa Bangga Kencana? Program pembangunan keluarganya didahulukan, bahkan kependudukan, setelah kependudukan keluarga berencana. Jadi akhir keluarga berencana. Asalnya dari awal, di tahun awal-awalnya ini program KB, sekarang jadi di akhir. Nah, jadi maksudnya begini.
Kenapa bangga rencana pembangunan keluarga didahulukan? Karena kalau keluarga atau masyarakat sudah paham tentang pembangunan keluarga, secara otomatis keluarga berencana juga akan mengikuti. Karena dia paham bagaimana yang disebut dengan pembangunan keluarga. Nah, jadi yang disebut dengan pembangunan keluarga sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang disebut dengan pembangunan keluarga itu adalah pembangunan yang menyeluruh. Semua aspek kehidupan pada akhirnya bermuara kepada pembangunan keluarga. Makanya pembangunan keluarga dilaksanakannya itu melalui program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaannya ya yang dilaksanakan oleh BKKBN. Jadi pembangunan keluarga itu dilaksanakannya itu adalah melalui program ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Makanya di BPPKB P3A ada yang disebut dengan bidang PKK, bidang pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Sebetulnya bidang itu adalah berat sekali.